Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Khaloloyan. Saya dari kelas 10B. Dan dalam video ini kita akan membahas perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun, dimulai dari turunnya wahyu pertama pada 610 Masehi hingga peristiwa hijrah Madinah pada tahun 622 Masehi. Mari kita ikuti alur sejarahnya berdasarkan tahun-tahun kenabian. Tahun pertama kenabian. Pada tahun pertama kenabian, Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 40 tahun menerima wahyu pertama di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Wahyu yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak saat itu, beliau diangkat menjadi Rasul Allah. Dakwah pun dimulai secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang beriman adalah istrinya Nabi Muhammad, yaitu Khadijah, sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, anak angkatnya Zaid bin Haritsah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari merekalah Islam mulai menyebar di lingkaran keluarga dan sahabat. Pada tahun kedua sampai ketiga kenabian. Pada tahun ini, dakwah tetap dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Abu Bakar yang memiliki kedudukan terhormat di Makkah berhasil mengajak beberapa sahabatnya masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Walau jumlahnya masih sedikit, Islam perlahan mulai dikenal dan berkembang di kalangan Quraisy. Pada tahun keempat kenabian, yaitu 613 Masehi, memasuki tahun keempat, turun perintah Allah agar Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nabi pun berdiri di Bukit Safa, menyeru kaum Quraisy untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan berhala, dan meyakini kehidupan setelah mati. Namun ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar kaum Quraisy, bahkan mereka mulai mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Lanjut pada tahun kelima sampai ke-6 kenabian, yaitu 614 sampai 615 Masehi. Seiring berjalannya waktu, penentangan Quraisy semakin keras. Mereka menganggap ajaran Islam mengancam tradisi ekonomi dan kekuasaan mereka. Nabi dituduh sebagai penyihir, pemecah belah keluarga, bahkan orang gila. Para pengikut Nabi disiksa dengan kejam. Bilal bin Rabah dijemur di padang pasir dan ditindih batu besar, namun tetap teguh dengan kalimat Ahad, Ahad. Keluarga Yasir menjadi kebiadaban kaum Quraisy hingga Sumayyah gugur sebagai syuhada pertama dalam Islam. Untuk melindungi sebagian umat, Nabi mengizinkan sahabat berhijrah ke Habasyah. Raja Najasyi, seorang raja Kristen yang adil, menerima mereka dengan tangan terbuka. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya pada tahun ke-7 sampai ke-9 kenabian, yaitu 616 sampai 618 Masehi. Melihat dakwah Islam terus berkembang, kaum Quraisy semakin marah. Mereka membuat perjanjian untuk memboikot Nabi dan para pengikutnya. Seluruh hubungan sosial, ekonomi, dan pernikahan dengan kaum muslim dilarang. Akibatnya, Nabi dan para pengikutnya diasingkan ke lembah Abu Thalib atau yang bernama Syi'ib Abu Thalib. Selama 3 tahun, mereka mengalami penderitaan hebat. Makanan sulit didapat hingga ada yang terpaksa memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Namun dalam kondisi yang sangat berat itu, kaum muslim tetap bersabar dan tidak meninggalkan iman mereka. Lanjut, pada tahun 10 kenabian, yaitu 619 Masehi. Setelah pemboikotan berakhir, Nabi Muhammad justru mengalami musibah besar. Paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang selama ini melindungi dari gangguan kaum Quraisy, wafat. Dan juga tak lama istri tercintanya yang bernama Khadijah juga wafat. Dua kehilangan besar ini membuat tahun ke-10 kenabian dikenal sebagai tahun Amul Huzn atau tahun kesedihan. Dalam kondisi duka, Nabi pergi ke Taif untuk mencari dukungan.
tetapi justru ditolak dan diusir dengan kasar. Walau demikian, Allah memberi penghiburan luar biasa dengan peristiwa Isra Miraj. Lanjut masih tahun ke-10 kenabian, peristiwa Isra Miraj. Pada malam Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit bertemu dengan para nabi. Di sanalah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban utama bagi umat Islam hingga kini. Peristiwa ini menjadi penguat iman di tengah masa kesulitan. Lanjut pada tahun 11 sampai ke 12 kenabian. Setelah itu, dakwah Nabi mulai mendapat sambutan dari luar Mekah. Rombongan dari kota Yastrib atau Madinah mendengarkan ajaran Islam dan beriman. Pada tahun 621 Masehi terjadi Baiat Aqobah pertama, yaitu perjanjian kesetiaan sekelompok orang Yastrib untuk menyebarkan Islam. Setahun kemudian, Baiat Aqobah kedua dilakukan dengan jumlah yang lebih besar. Mereka berjanji setia untuk melindungi Nabi dan kaum muslimin. Dukungan ini menjadi pintu awal bagi umat Islam untuk memiliki tempat perlindungan di luar Mekah. Lanjut, di tahun 13 kenabian atau tahun 622 Masehi. Pada tahun ke-13 kenabian ini, kaum Quraisy semakin khawatir dengan perkembangan Islam di Yastrib. Mereka berencana membunuh Nabi Muhammad. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi berhasil keluar dari Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar. Perjalanan menuju Madinah ini dikenal sebagai hijrah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan awal dari pembentukan masyarakat Islam yang lebih kuat. Sejak saat itulah periode Mekah berakhir dan periode Madinah dimulai. Demikianlah perjalanan Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi Muhammad SAW menghadapi penolakan, siksaan, pemboikotan, hingga kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Namun semua ujian itu memperkokoh iman para sahabat dan menjadi fondasi utama bagi perkembangan Islam di Madinah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan ini, yaitu kesabaran, keteguhan iman, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi hamba-hamba yang berjuang di jalan kebenaran. Demikian video perjalanan ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.